Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Fiore Naziretno dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting juga untuk kita bahas. Karena kali ini di segmen sore hari ini tentunya di edisi Kamis 12 September 2024 kita telah mengemas tajuk perbincangan kita dengan bunyi transparansi pembentukan peraturan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan mengapa penting? Tentunya menyoal peraturan daerah itu merupakan landasan hukum bagi bagaimana masyarakat bisa merasakan manfaat yang sebesar-besarnya dan juga menjadi kebijakan publik hingga layanan pemerintah itu bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan khususnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan untuk itu sudah hadir bersama Vio di Studio Tribun Timur orang yang kompeten untuk membahas hal ini. Sudah hadir bersama Vio ada Bapak Dr. Insinyur Haji Mahmud STMM SPMT selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan khususnya berasal dari Komisi E. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita di sore hari ini. Selamat sore Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, iya. Mungkin mohon izin Pak Mahmud boleh menyapa Tribuners dulu yang sedang menyaksikan kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada para Tribuners. Pada sore hari ini saya mendapat kesempatan luar biasa dari Tribun diundang untuk salah satu segmen ngobrol politik ngopi, yaitu menyangkut masalah memperbincangkan transparansi tentang peraturan daerah di Provinsi Selatan. Baik. Tentu ini merupakan kehormatan bagi saya dan saya tentu akan memperkenalkan tentunya diri saya. Kebetulan saya salah satu anggota DPRD Provinsi Selatan dari Komisi E dan juga dipercayakan praksi untuk duduk di anggota Badan Pembentukan Peraturan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan. Saya dari praksi Nasdem tentunya baru kali ini masuk menjadi anggota DPRD Provinsi Selatan. Dapilnya daerah pemilihan saya kemarin itu adalah Dapil Sulsel 2 yang meliputi 4 kecamatan yaitu Kecamatan Penakukan, Manggala, Biringkanaya, dan Temelandrea. Tetapi dalam ini saya duduk di anggota DPRD Provinsi Selatan sebagai anggota pengganti dari Partai Nasdem, yaitu kebetulan saudara kami kakak Reski kemarin ikut dalam kontestasi Pilwalkot dan saya menggantikan beliau. Baik. Seperti itu. Iya, mungkin menyambut dari pernyataan terakhir Pak Mahmud nih. Lantas bagaimana perasaannya bisa menggantikan Ibu Reski yang tentunya menjadi saudara juga ya di partai dan menjadi kader bersama? Saya sebenarnya perasaan biasa-biasa saja, tetapi intinya paling tidak saya harus melanjutkan perjuangan Ibu Reski, paling tidak minimal sama beliau dan saya berusaha akan memberikan yang terbaik sesuai dengan kompetensi yang saya miliki. Baik, iya. Dan kalau berbicara tentang kompetensi, Pak Mahmud ini merupakan salah satu konsultan infrastruktur ya Pak, sebelum menjabat di Komisi E dan juga menjadi anggota DPRD. Benar demikian Pak? Iya, betul. Iya. Mungkin boleh dijelaskan Pak, lantas mungkin untuk kesibukan di bidang konsultan infrastruktur, apakah ditinggalkan? Saya kemarin sebelum menjadi anggota DPR, saya banyak berkecimpung di Dinas Konsultan, juga pernah saya menjadi ketua sampai sekjen di pusat. Baik. Sampai saat ini salah satu peraturan menjadi anggota DPR itu harus kita tinggalkan semua hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan anggaran APBD, sehingga konsultan saya yang bergerak bidang infrastruktur harus berikan kepada orang yang saya anggap bisa melaksanakan, melanjutkan. Tentu ini merupakan suatu tugas besar untuk lebih penting. Saya yakin bahwa untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat sesuai dengan jiwa saya. Baik. Makanya saya pilih untuk menjadi anggota DPR sebagai wakil rakyat di Dapil, khususnya di Dapil Sulsel 2. Oke, ini kan sedikit bagaimana ya, agak bergeser sedikit nih Pak, menjadi konsultan, kemudian memilih bagaimana mewakafkan diri untuk masyarakat ya, kita sebutnya seperti itu. Lantas mungkin motifnya Pak Mahmud sendiri terjun ke dunia politik sebenarnya dalam rangka apa sih Pak? Saya sebenarnya ya tadi saya sampaikan Mbak Porin bahwa saya ini panggilan jiwa ini. Kalau panggilan jiwa itu selalu ada semangat. Nanti baru terasa kepuasan itu ketika kita mampu memberikan pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat. Itu salah satu yang saya rasakan dalam diri saya sehingga saya memilih terjun dan bukan baru kemarin saya berusaha untuk maju. Sudah lama, sejak 2024 kayaknya itu saya sudah masuk berkecimpung di dunia politik, tetapi baru 2024 kemarin diizinkan Allah
untuk duduk sebagai itu pun sebagai pengganti. Tapi itu semua harus saya syukuri, dan ini 5 tahun ke depan ini merupakan kesempatan bagi saya untuk memberi kontribusi, mewakilkan diri untuk memberikan sesuai dengan panggilan jiwa saya tadi itu, untuk memberikan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan terhadap masyarakat yang masih banyak sebenarnya yang perlu diberi perhatian. Makanya alhamdulillah saya masuk di DPR ini, mudah-mudahan saya bisa laksanakan bermanfaat juga Pak ya. Oke. Tadi mohon disampaikan ulang Pak, tadi terjun di dunia politiknya dari tahun berapa? Saya itu tahun 2000, kalau saya tidak salah 2024. Saya sudah masuk, pindah-pindah partai, masuk terakhir saya berkonsultasi dengan pimpinan kami, KKRMS, dan memberikan arahan. Alhamdulillah setelah saya masuk di Nasdem dan saya duduk di DPRD Provinsi. Berarti baru tahun ini juga Pak ya? Baru, masuk jadi ke dunia politik. Ya, makanya saya baru tahun ini, baru 4 bulan kemarin tuh ya, baru 3 bulan lah, 4 bulan belajar di dunia politik. Dunia politik ini. Seperti itu. Oke, lantas mungkin untuk pengalaman reses pertamanya nih pada tanggal 30 November kemarin hingga 8 Desember ya Pak? Udah benar? Ya. Jadi bagaimana pertama itu setelah saya masuk di DPR itu ada kunjungan, termasuk pertama sebenarnya pengawasan DPRD, pengawasan peraturan pemerintah. Kemudian baru-baru ini tanggal 30 itu mulai reses sampai tanggal 7. Alhamdulillah saya bisa lakukan, dan saya merasa bangga karena saya bisa mendengarkan apa yang dibutuhkan masyarakat, yang tentunya banyak ketimpangan-ketimpangan yang ada. Banyak sekali hal-hal yang perlu diluruskan, diperjuangkan di DPRD, sehingga ya harus memang all out kita di DPR. Sehingga apa yang dirasakan masyarakat selama ini, adanya ketimpangan-ketimpangan baik dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik dan juga pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya belum maksimal. Sehingga itulah kesan pertama saya, dan kesan yang kedua adalah di Makassar ini, saya tidak tahu kalau di luar, itu kebanyakan ibu-ibu yang hadir. Jadi 99% itu yang hadir reses maupun kawasan saya itu adalah ibu-ibu. Dan saya salah satu hal yang selalu saya tekankan pada diri saya, ketika di reses itu ada keluhan-keluhan, pengawasan ada keluhan-keluhan, itu saya langsung turun, langsung melihat itu persoalan. Misalnya contoh, kemarin ada beberapa yang saya lakukan adalah, kebetulan saya reses di salah satu kelurahan Kecamatan Temelandre, Kelurahan Paralo di Bontua itu ada ibu-ibu mengatakan bahwa ada pustu di sini selama ini tidak terbuka. Tidak terbuka. Saya tidak yakin, saya datangi, dan memang tidak terbuka. Untuk memastikan, artinya saya selalu memegang prinsip bahwa kita harus pastikan gitu persoalan. Jangan kita mendengar di reses bahwa begini, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Makanya saya mungkin basic saya sebagai orang lapangan, konsultan, jadi saya harus memastikan bahwa memang betul-betul apa yang dialami masyarakat seperti itu. Sehingga waktu itu saya datang, melihat, dan kemudian saya mendatangi salah satu puskesmas di bawah kewenangannya itu, sampaikan itu aspirasi. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah dibuka. Nah itu kepuasan tersendiri bagi saya seperti itu. Kemarin juga di salah satu kelurahan di Karuisar seperti itu, langsung lihat infrastruktur yang banjir dan segalanya itu harus drainasenya seperti apa, seperti itu. Apalagi juga sejalan dengan bidang kompetensinya Pak Mahmud nih tentunya banyak masyarakat menaruh harapan kepada Pak Mahmud bagaimana mungkin segera dibenahi dan sebagainya. Apalagi ini masuk musim penghujan ya, Tribuners, dan juga Pak Mahmud pasti rasakan hal yang sama. Jadi salah satu keingintahuan saya di Makassar ini, Mbak Poret ini, karena saya lihat ini banjir di mana-mana, pengaturan pembangunan drainase ini artinya saya anggap bahwa tidak maksimal. Saya datangi Dinas PU kemarin kota, mempertanyakan apakah Kota Makassar ini memiliki namanya master plan drainase. Ternyata jawaban daripada salah satu kepala bidang itu, ternyata memang Makassar belum menggunakan master plan. Kenapa? Pentingnya master plan itu supaya pembangunan itu secara terintegrasi, secara holistik. Jangan membangun satu tempat dibangun tiba-tiba, satu dibangun sehingga memunculkan masalah baru. Harus ada konektivitas dari seluruh wilayah sehingga pengalirannya, dimensinya itu bisa sesuai dengan kebutuhan
kebutuhan seperti itu. Makanya juga itu mungkin didukung dengan perda-perda sebenarnya. Benar. Iya, apalagi juga kali ini kita bahasnya lebih spesifik bagaimana transparansi ya dari pembuatan peraturan daerah di Sulawesi Selatan. Betul. Bagaimana juga ada keanggotaan baru di pemerintahan yang baru juga, Pak. 2024-2029 tentunya banyak harapan yang dititipkan oleh Pak Mahmud dan juga teman-teman lainnya. Lantas mungkin boleh disampaikan, Pak, selain infrastruktur, kemudian ada juga layanan kesehatan yang belum atau juga ada ketimpangan yang terjadi di lapangan. Aspirasi apa saja yang dititipkan oleh masyarakat nih? Kebanyakan mengenai apa, Pak? Jadi kebanyakan sebenarnya infrastruktur saya lihat. Menyangkut masalah drainase, jalan, pavingnya belum. Kemudian yang paling penting juga tentang pendidikan. Baik. Penerimaan beasiswa, penerimaan sonasi. Banyak sekali di mana ada anak-anak tinggal di sekitar sekolah ternyata tidak sekolah karena mungkin kapasitas dari sonasi itu sudah full. Makanya kemarin kami rapat kerja dengan Komisi E dengan Dinas Pendidikan dan alhamdulillah Dinas Pendidikan sudah melonggarkan sedikit jaraknya ke depan ini, mungkin sekitar 1 kilo mudah-mudahan. Yang jadi persoalan sekarang di Dinas Pendidikan itu, di Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan itu adanya tempat-tempat namanya blind spot, artinya tidak ada sekolah di situ yang bisa menerima anak-anak. Itu yang kita kemarin dorong supaya segera untuk dibangun infrastruktur sekolah. Tetapi juga saya salut kepada Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan ini, dia punya kreativitas untuk menjadikan aset-aset provinsi untuk dijadikan sebagai tempat-tempat sekolah, pembangunan sekolah. Berarti kedepannya beberapa tahun ke depan akan ada pembangunan infrastruktur sekolah nih ya, Pak, dari pernyataan Pak Mahmud. Insya Allah tahun depan kayaknya ada mungkin aset-aset yang dimiliki oleh Provinsi Selatan itu akan dibangun sekolah-sekolah sehingga bisa mengakomodir anak-anak yang mau sekolah di SMA. Benar-benar. Jadi soal mungkin bagaimana ketersediaan kuota sekolah ya, Pak. Ini karena ada beberapa tempat atau wilayah yang masih termasuk dalam blind spot, tidak ada infrastruktur atau gedungnya, makanya nanti akan hadir. Lantas mungkin kalau untuk berbicara tentang tema kita hari ini, boleh tahukah Pak, DPRD saat ini sedang masuk dalam tahap apa nih? Sekarang ini DPRD sekarang setelah reses ini teman-teman ini melakukan suatu kemarin ada kan kita ini selalu berdasarkan kepada Batam Musyawarah jadwalnya. Baik. Kemarin itu sudah dilaksanakan beberapa kegiatan termasuk rapat kerja mitra. Sekarang ini teman-teman pada kunjungan keluar untuk mencari informasi, berdiskusi dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi-informasi dari luar. Dan sementara setelah itu kita kembali lagi rapat komisi dan kunjungan dalam dan seterusnya, dan nanti hasil reses itu akan dipresentasikan oleh fraksi untuk diajukan di rapat paripurna nantinya. Jadi memang lagi sibuk-sibuknya ya, Pak? Sampai tanggal 31 sudah terjadwal seperti itu. Dan untuk itu terima kasih Pak Mahmud sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya, Pak ya. Tentunya banyak agenda dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan mungkin sejalan dengan yang disampaikan atau juga yang ingin diketahui oleh Tribuners nih, Pak, soal tahapan sebenarnya bagaimana atau apa saja sih tahapan dari pembentukan peraturan daerah sendiri, Pak? Khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, apakah mungkin ada perbedaan atau secara rincinya seperti apa saja tahapannya? Jadi kalau mau dijelaskan sebenarnya ini lebih 1 jam ini. Tapi saya ringkas saja. Namun sebelumnya saya memberikan penjelasan terkait dengan tahapan utama dalam penyusunan salah satu peraturan daerah. Pertama yang saya ingin sampaikan bahwa saya berangkat dari namanya otonomi daerah. Otonomi daerah diberikan suatu kewenangan luas kepada daerah untuk mengurusi daerahnya, sehingga tentu dibutuhkan suatu pengendali, karena tujuan daripada otonomi daerah itu bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, kemudian bagaimana membangun demokrasi tingkat lokalnya, kemudian bagaimana membangun daya saing daerah, kemudian bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga daerah itu harus memiliki yang namanya pengendali. Pengendali itulah merupakan salah satu peraturan daerah yang merupakan sebuah instrumen aturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibuat bersama, yang dibuat oleh anggota DPR dengan pemerintah daerah. Sehingga undang-undang ini sangat responsif terhadap daerah sehingga munculnya peraturan daerah. Nah, sebelum kita membentuk sebuah
peraturan daerah, tentu ada prinsip-prinsip pembentukan yang harus kita ketahui, termasuk prinsip dasarnya ya. Ada prinsip penyusunan daerah, peraturan daerah, menyangkut masalah akuntabilitas misalnya, menyangkut transparansi. Kemudian ada juga yang namanya asas dasar perumusan peraturan daerah. Kemudian juga asas dasar penerapan hukumnya. Nah, setelah itu kita tentu harus masuk dalam tahapan-tahapan penyusunan daerah, bagaimana rancangan peraturan daerah diolah beberapa tahap sampai memunculkan suatu peraturan. Nah, pertama itu intinya adalah itu bagaimana merencanakan sebuah rancangan peraturan daerah. Setelah itu merencanakan, ada penyusunan, kemudian tahap ketiganya adalah pembahasan, tahap keempat adalah penetapan atau pengesahan, dan juga ada referensi mengatakan juga masuk 5 tahap, yaitu masuk perundangan. Oke. Seperti itu, Mbak. Berarti dalam satu pembuatan kebijakan itu biasanya butuh waktu berapa lama nih Pak? Dengan banyaknya tahapan yang harus dilalui nih Pak? Ya, kalau saya lihat ini kan perda ini berasal dari 2 sumber, yaitu sumber anggota DPR sebagai hak setiap anggota DPR itu untuk mengusulkan inisiatifnya, membuat peraturan daerah, dan juga dari pemerintah daerah dalam hal ini gubernur. Waktunya itu memang agak sedikit menyita waktu karena ini banyak proses. Bukan misalnya memasukkan judul, karena prosesnya itu misalnya seorang anggota DPRD memiliki inisiatif peraturan daerah, harus dibuatkan sebuah penjelasan, baru dikirim ke pimpinan DPR untuk ditelaah. Setelah ditelaah, dikembalikan ke badan pembentukan peraturan daerah untuk dikaji apakah ini diverifikasi atau disetujui. Setelah disetujui, kembali lagi diparipurnakan. Nah, diparipurnakan disitulah juga terjadi proses. Begitu juga dengan aturan dari perda dari yang dibuat oleh pemerintah daerah. Begitu juga, sehingga harus ada kesamaan antara pemerintah daerah dengan DPR ini dalam membentuk suatu peraturan daerah. Tidak boleh pisah, jadi harus sama-sama. Jadi memang butuh waktu. Di samping kesibukan-kesibukan juga teman-teman dan juga ini. Tetapi pada intinya yang menyita waktu itu sebenarnya adalah kalau kita mau teliti membentuk sebuah peraturan itu adalah penyusunan. Karena penyusunan itu banyak hal yang harus kita kaji, termasuk kajian ilmiahnya. Karena di situ harus ada penjelasan atau keterangan dan atau sebuah naskah akademik. Nah, sehingga peraturan-peraturan ini yang baru ini yang tidak terkadang mungkin tidak ada orang mungkin mengabaikan naskah akademik. Padahal ini naskah ini penting. Kenapa penting? Karena di situ dilihat landasan-landasan pembentukan suatu perda. Karena ini harus ada penelitian. Misalnya ada permasalahan di wilayah ini, diteliti. Jadi ada tenaga ahli, mungkin bisa dikerjakan pihak ketiga, misalnya perguruan tinggi untuk meneliti. Seperti itu. Misalnya kondisi, landasan yuridisnya, landasan filosofisnya, landasan sosiologinya, dan juga menyangkut masalah sosial ekonomi masyarakat di situ. Ini panjang, Bu. Jadi memang terkadang sampai 1 tahun itu mungkin kalau 1-2 itu mungkin sudah efektif. Karena itu tadi sumbernya ada 2. Dari DPRD sendiri dengan dari pemerintah daerah sendiri dalam hal ini gubernur, seperti itu. Berarti dari penjelasannya Pak Mahmud ini tantangan terbesarnya ada dalam penyusunan saja Pak? Atau mungkin ada faktor lain juga yang menjadi tantangan? Kan ada 4 tahap. Tadi itu perencanaan, kemudian masuk penyusunan, kemudian ada pembahasan, kemudian ada penetapan, dan pengesahan, baru perundangan. Itu semua membutuh waktu. Butuh waktu yang tidak sedikit pendek, karena memang ada aturan-aturannya yang harus dilakukan. Sehingga membentuk sebuah peraturan daerah itu dalam 1 tahun itu tadi saya katakan kalau dua itu sudah sangat efisien. Dalam 1 tahun kalau ada 2 peraturan baru itu sudah sangat efisien. Karena tadi tantangannya ada di waktu ya Pak. Selain waktu mungkin tantangannya adakah faktor eksternal? Enggak, tantangan yang penting yang kalau saya lihat tantangannya itu sebenarnya yang paling saya lihat itu menyangkut masalah kesiapan sumber daya manusia kita. Seorang anggota DPR itu harus, yang saya baca
Karena saya baru, saya belum mengalami, tetapi secara teori itu harus peningkatan kapasitas anggota DPR itu bagaimana kejelian, bagaimana pemahaman dan ketajaman pikiran terhadap bagaimana membentuk, membangun sebuah perundang-undangan, menciptakan sebuah undang-undang, karena ada namanya inisiatif DPR untuk membentuk undang-undang. Itu yang sebenarnya DPR ini mempunyai posisi strategis untuk melihat daerahnya di mana dapilnya, misalnya ada persoalan-persoalan yang butuh pengaturan di situ pemerintah daerah, itu harus didorong. Nah, ini kalau tidak mempunyai sumber daya manusia yang mencukupi, saya kira ini menjadi tantangan. Sehingga kita berharap bahwa teman-teman ini selalu belajar ke depan ini supaya meningkatkan kapasitasnya, termasuk saya sebenarnya, karena saya baru, jadi saya harus porsikan waktu untuk belajar terus seperti itu, mengkaji seperti itu. Iya. Lantas untuk masyarakat sendiri, mungkin peran masyarakat dalam pembuatan suatu perda nih, adakah mungkin andil yang mereka lakukan selain mungkin aspirasi yang ditampung? Nah, sebenarnya begini Mbak, dalam pembentukan perda, dalam hal ini partisipasi masyarakat itu sebenarnya kalau kita mau secara ideal, itu mulai dari perencanaan harus dilibatkan. Masuk penyusunan, masuk pembahasan, masuk dan seterusnya. Ini harus dilibatkan. Kenapa? Karena sesuai dengan peraturan perundangan itu mereka punya hak untuk memberikan masukan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Karena kenapa? Mereka merupakan sebagai sumber pembangunan dan sebagai subjek pembangunan dan sebagai objek. Dia pelaksana, dia juga menerima itu, sehingga harus diikuti terus. Dan di sini mungkin tingkat transparansi persoalan, sehingga masyarakat tidak kaget ketika ada peraturan baru, karena mereka tidak ada namanya konsultasi publik, ada banyak hal-hal yang harus kita lakukan seperti RDP, misalnya Loka Karya, itu semua merupakan sebuah wadah untuk bagaimana memberikan peran serta masyarakat itu terhadap pembentukan peraturan-peraturan daerah yang ada. Jadi bentuk transparansi yang bisa diikuti atau mungkin juga diterima oleh masyarakat dalam hal apa nih Pak? Apakah mungkin datang ke gedung DPRD juga ikut bersama, atau hanya menyaksikan lewat mungkin ketika sedang pembahasan hingga penetapan peraturan daerah itu disiarkan secara live? Apa sebatas itu aja Pak? Jadi sebenarnya dalam setiap itu yang tadi saya katakan Mbak Foret, bahwa setiap pembahasan, setiap perencanaan penyusunan program pembahasan harus dilibatkan, harus datang langsung diundang, ya Pak? Harus langsung. Di samping juga mungkin nanti pada saat misalnya sudah pembahasan dan kelanjutannya itu bisa melalui, memang dalam aturan perundangannya itu bisa melalui media online, bisa media langsung, media bisa cetak, itu bisa. Sehingga itu hal-hal semua itu bisa dimanfaatkan. Nah, yang jadi persoalan memang saya melihat ini baru saya amati juga, bukan berupa sebuah, masih berupa hipotesa bagi saya, bahwa masyarakat juga ini perlu didorong untuk supaya lebih apakah terhadap peran-peran seperti itu. Bukan hanya menerima saja, tetapi dia harus antusias untuk melihat, berkomunikasi apa peraturan-peraturan yang ada di daerah saya yang sekarang disusun oleh anggota DPR atau pemerintah daerah, misalnya provinsi atau kota kan misalnya. Seperti itu harus didorong itu, supaya mereka punya kepekaan, mereka punya inisiatif sendiri untuk lebih mengetahui. Sekarang ini kan sepertinya masyarakat ini mungkin agak-agak sedikit apatis ya? Ya, artinya mungkin karena berpikir bukan kewenangan itu. Padahal sebenarnya dia punya hak di situ. Seperti itu, Mbak. Berarti mungkin sekali lagi bukan hanya dititik beratkan kepada pemerintah atau juga kepada DPRD Pak ya, tapi bagaimana mungkin meningkatkan kesadaran dari masyarakat sendiri itu untuk bisa menyuarakan apa yang seharusnya mereka dapatkan begitu ya, tidak mungkin apatis dengan apa yang sedang dibahas dalam DPRD dan juga kebijakan yang akan hadir. Kalau misalnya sudah ditetapkan dan disahkan nih Pak, lantas mungkin bagaimana proses pengawasannya dari DPRD sendiri? Apakah sudah dipelajari? Jadi kalau sudah disahkan sebenarnya itu kan dia sudah berarti sudah diundangkan, sudah dilaksanakan. Jadi mungkin sebelum masuk di situ Mbak, pengawasannya jadi salah satu hal yang jadi persoalan sekarang ini, ketika sebuah peraturan daerah sudah disahkan langsung dilaksanakan. Kan begitu? Iya.
selama ini kan tidak, terkadang ada peraturan seperti itu Mbak ya. Artinya sudah disahkan pada waktu langsung dilaksanakan. Padahal sebenarnya harus ada jeda untuk mensosialisasikan. Paham. Supaya masyarakat itu paham, tahu bahwa ada peraturan seperti ini. Nah, bagaimana pengawasannya? Ya, mungkin dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang kami lakukan secara formal di DPRD, ada kunjungan pengawasan namanya, ada termasuk reses dengan termasuk pengawasan itu digunakan untuk bagaimana mengambil informasi dari masyarakat supaya mereka menyampaikan bahwa ada sebuah peraturan daerah yang sebenarnya tidak berkeadilan. Artinya peraturan daerah yang dibangun itu, yang dibikin, yang dibentuk itu adalah artinya tidak memberikan sebuah kenyamanan bagi mereka, termasuk dalam proses pembangunan ekonominya, termasuk misalnya dalam istilahnya tidak berpihak ke dia. Nah, itu yang harus kita selalu minta kepada masyarakat pada saat misalnya kunjungan ke dapil untuk menginformasikan apakah ada peraturan atau apakah ada peraturan daerah dalam hal ini anggaran pendapatan belanja daerah yang dilaksanakan di wilayahnya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Sehingga kita tahu bahwa undang-undang yang kita bikin ini, peraturan yang kita bikin ini sudah ternyata memang sudah dapat, itu yang harus. Jadi secara informal seorang anggota DPR seperti saya ini harus intens turun berkomunikasi secara informal dengan bincang-bincang itu, karena terkadang itu dengan informalnya itu terkadang muncul semua informasi masukan yang sebenarnya yang dibutuhkan. pada saat dibutuhkan seperti itu. Iya. Gitu. Paham. Karena memang kalau pernyataan dari Pak Mahmud bahwa takutnya gitu ya, peraturan yang ada itu malah tidak bermanfaat untuk masyarakat, ya kan? Bahkan ada di satu kota juga yang sudah kepala daerahnya sudah bagaimana menyampaikan bahwa harusnya ada perubahan dari Ranperda yang ada di Kabupaten Maros, Pak, sebut saja di Kabupaten Maros. Tapi kalau di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, Pak, lantas mungkin saat ini yang menjadi prioritas yang akan disusun dalam Ranperda mungkin di periode ini? Jadi kami di Badan Pembentukan Peraturan Daerah kan baru 3 bulan ini, kami baru. Dan pada saat ini kan akhir anggaran. Akhir tahun juga ya. Sehingga kami tidak bisa melakukan lagi kegiatan-kegiatan pembuatan itu, tetapi kami mencoba mengevaluasi ada sebanyak 10 Ranperda, peraturan Ranperda itu masih dalam tahun ini. Yang itu ada 3 yang sudah mendapatkan persetujuan, ada juga 4 yang belum. Itu yang kita dorong oleh gubernur itu, meminta apa sebenarnya terjadi, kenapa 10-4 ini belum mendapatkan persetujuan misalnya. Kemudian juga ada yang Ranperda itu lucu juga ya, karena ada Ranperda yang belum ada naskah akademiknya. Sehingga teman-teman kemarin waktu rapat saya dengar, kebetulan saya tidak hadir, saya ikut di Komisi E kemarin. Ternyata itu yang semua Ranperda yang tidak ada penjelasannya dan kemudian tidak ada naskah akademiknya itu tidak dimasukkan di 2025. Jadi di drop istilahnya. Dan saya juga terkadang bertanya, kenapa harus tidak ada? Harusnya kan kalau membentuk sebuah peraturan daerah itu kan harus dulu ada naskah akademik, penelitian-penelitian hukumnya, ada kajiannya, ada kajian-kajiannya, ilmiahnya, apa betul ini mempunyai signifikansi atau korelasi terhadap peraturan, terhadap kebutuhan-kebutuhan yang ada di daerah. Harusnya, kalau saya berpikir harusnya seperti itu dulu, sehingga nanti judul-judul daripada Ranperda ini disesuaikan dengan kebutuhan hasil penelitian tadi. Bukan berarti judulnya dulu, baru kita bikin kain. Terkadang kan, ya harusnya kan kalau kita menulis ilmiah itu memang ada judul besar dulu, baru kita meneliti. Ternyata meneliti terkadang bisa berubah di judulnya. Nah itu yang seperti itu. Jadi kajian-kajian itu yang sebenarnya yang harus kita perbaiki, karena di situ juga titik
baiknya suatu peraturan daerah itu juga di situ letak harus yang kita pressure, harus kita teliti apakah betul yang dilaksanakan itu sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Seperti Iya, itu. kayaknya Pak Mahmud yang paling paham mengenai hal ini ya Pak. Makanya ada pernyataan seperti itu yang tadi disampaikan. Harusnya mungkin kita melihat dulu apa naskahnya, kemudian judulnya memang bisa berubah seiring berjalannya waktu ketika dalam suatu penelitian itu tidak didapatkan seperti itu, begitu ya. Karena juga maksudnya basicnya Pak Mahmud ini sesuai dengan titelnya Pak ya, ini banyak banget Pak, doktor, kemudian insinyur juga, jadi sudah berpengalaman sekali untuk menyuarakan hal tersebut. Lantas mungkin Pak kalau berbicara tentang peraturan daerah, nah ini kan takutnya ada juga peraturan daerah yang baru, kemudian tumpang tindih dengan peraturan pusat nih Pak. Ya. Itu gimana cara memastikannya? Jadi begini, dalam pembuatan awal suatu peraturan daerah, ada hal yang harus kita pahami yaitu dalam naskah akademik itu di situ tercantum landasan-landasan pembuatan Ramperda, yaitu landasan yuridis, landasan sosiologi, dan landasan filosofi. Nah, landasan yuridis ini meyakinkan kita bahwa ternyata yang kita bikin ini ada hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi. Tidak boleh tumpang tindih. Tidak boleh, makanya saya bilang tadi Mbak bahwa kita stressing di naskah akademik. Ketika naskah akademik kita tahu itu landasan yuridisnya bahwa ternyata ini tidak ada dasarnya karena setiap undang-undang daerah, peraturan daerah itu harus ada di atasnya, payung di atasnya. Tidak boleh berdiri sendiri. Sehingga harus konsultasi. Bisa jadi pengembangan atau pengembangan dari atau perintah dari undang-undang itu sendiri untuk membuat peraturan daerah. Nah, bagaimana kalau misalnya hal lain misalnya tumpang tindih misalnya. Nah, ada namanya harmonisasi. Diharmonisasikan ini untuk menghindari tumpang tindihnya, untuk menghindari disharmonisasinya, dan untuk menghindari juga duplikasinya. Jadi di situ ada syaratnya, ada syarat ada syarat harmonisasi, dan kemudian juga terkait dengan standarisasi formalnya itu harus menelusuri itu syarat harmonisasinya. Harmonisasi itu. Seperti itu. Kemudian muatannya seperti apa? Kemudian administrasinya. Karena syarat standarisasi administrasi juga penting karena setiap perubahan-perubahan itu harus diikuti. Supaya kita tahu bahwa ternyata ini peraturan ini pada tanggal ini kita bahas ini, pada tanggal ini kita bahas ini. Oh ternyata ada hubungan ini seperti itu. Jadi harus ada 3 standar formil, standar informal dengan standar administrasi yang harus kita pegang dalam mengharmonisasi sebuah peraturan seperti itu. Jadi memang kalau berbicara tentang bagaimana transparansi dalam pembentukannya pasti itu butuh waktu ya sekali lagi. Butuh yang waktu, perlu di-highlight ini adalah butuh waktu. Karena kan mungkin saja masyarakat di luar sana kayak menginginkan segera ada pembentukan peraturan baru nih Pak. Nah, sejalan dengan statement saya, tentunya saya juga mau bertanya dan juga mewakili Tribuners juga nih Pak ya. Sejauh mana anggaran daerah mempengaruhi adanya pembentukan peraturan daerah nih Pak? Saya ini orang ilmiah Bu. Baik. Saya tidak bisa jawab bahwa bagaimana signifikansinya seperti apa karena saya tidak pernah adakan penelitian. Tetapi pada intinya yang namanya anggaran itu tentu ada pengaruhnya. Nah, pengaruhnya seperti apa? Karena itu tadi intensitas yang harus kita lakukan sebagai anggota BE yang selalu berkunjung ke dapil untuk mendapatkan informasi tentu butuh. Kemudian untuk mengisi sarana dan prasarana kita di DPR harus butuh. Jadi saya tidak tahu berapa ukuran signifikansinya, tetapi hubungannya tentu ada pengaruh. Tentu ada pengaruh terhadap kurangnya keterbatasan anggaran ini dengan jumlah produk yang peraturan daerah yang dihasilkan seperti itu. Oke, jadi mungkin untuk saat ini bisa dikatakan belum bisa penyampaiannya ya karena secara saya belum alami ini, belum ada pun satu perda yang saya terlibat di dalamnya, sehingga saya tidak bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa signifikansinya seperti apa. Berarti mungkin ini kalau bisa ditarik kembali lagi ke belakang dengan statement yang sudah disampaikan Pak Mahmud, memang banyak masyarakat yang menitipkan peraturan mungkin ya istilahnya dari segi infrastruktur Pak. Iya. Atau mungkin hanya perbaikan aja Pak? Tergantung. Kita lihat dulu itu tadi landasan yuridisnya apa, peraturan dari pusatnya dulu dilihat, baru bagaimana pengembangannya ke bawah apakah ada. Kalau misalnya ada perbaikan atau pengembangan peraturan itu kita jadikan salah satu peraturan daerah terkait dengan misalnya infrastruktur termasuk mungkin ya seperti itu tadi peraturan daerah tentang
Itu yang tadi yang saya maksud itu master plan misalnya, apakah sudah ada atau tidak ada itu. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu harus kita lihat, karena ini yang saya katakan tadi bahwa setiap peraturan daerah itu harus ada centolannya yang lebih tinggi. Itu yang penting. Ada payung besarnya. Ada payung besarnya, sehingga perlu memang setiap kita, saya dan teman-teman anggota DPD dan masyarakat itu melihat itu peraturan-peraturan yang ada pada tingkat atas, apa yang harus dikembangkan, apa yang harus ditambahkan, atau yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita yang ada di daerah. Seperti itu. Iya, mungkin ini juga sedikit kritis boleh dikatakan seperti itu Pak Mahmud. Bagaimana jika mungkin ada satu peraturan yang kemudian ditelisik lebih jauh lagi nih ya, apakah mungkin mau diubah atau mungkin dibuat baru dan sebagainya, tapi dalam proses itu perencanaan dan juga penyusunan dan sebagainya, ketemu nih ada ketidaksepakatan antara fraksi-fraksi yang ada di DPRD. Kira-kira langkah yang akan dilakukan seperti apa? Jadi begini, memang ada prosedurnya Mbak. Jadi ada tahap pembahasan di situ. Tahap pembahasan di situ bersama kami DPRD bersama pemerintah daerah gubernur itu sepakat di situ. Ada pembicaraan tingkat 1, pembicaraan tingkat 2. Pembicaraan tingkat 1 itu kita menyerahkan penjelasan, dan teman-teman fraksi kalau dari perdanya itu rancangan perdanya dari pemerintah daerah, teman-teman fraksi memberikan pandangan, baru pemerintah daerah memberikan penjelasan. Begitu juga sebaliknya, artinya dari DPR juga itu begitu. Nanti pendapat dari dari pemerintah daerah dalam ini gubernur memberikan penjelasan, kemudian ditanggapi teman-teman komisi dan lain-lainnya. Kemudian itu dirumuskan secara bersama, sehingga membentuk suatu keputusan. Nah, itulah yang diajukan pada rapat pengambil persetujuan. Nah, ada 2. Ketika misalnya sudah disetujui, pimpinan DPRD menanyakan kembali ke kami sebagai anggota DPR, apakah disetujui. Nah, diberikan secara lisan. Kalau terjadi perdebatan, harusnya kan musyawarah mufakat. Nah, tetapi kalau tidak tercapai musyawarah mufakat itu harus voting. Harus diputing. Nah, ketika misalnya antara pemerintah daerah dan DPR sama-sama tidak setuju, karena melihat ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan peraturan daerah ini, tidak boleh. Makanya dibatalkan. Dan itu naskahnya itu tidak lagi bisa diusulkan pada masa sidang yang sama. Ditinggalkan. Jadi seperti itu. Jadi semua harus diparipurnakan, Mbak, karena itu. Seperti itu. Baik, berarti untuk kedepannya Pak, mungkin ini sebagai insight baru juga bagi Tribuners yang menyaksikan kita. Kira-kira dalam tahun depan lah kita sebutnya, karena di akhir tahun ini sepertinya tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Mahmud, sudah tidak ada agenda lagi yang bisa berjalan, maksudnya untuk berjalan panjang nih ya Pak. Berarti kita menanti di tahun 2025 Pak 25, Iya. Rencananya akan ada pembahasankah mengenai peraturan daerah? Ya, tetap ada. Pasti itu tugas ada, pasti ada. Ya? Pasti ada. Memang ada kemarin ada 2 yang diusulkan teman-teman yang sudah lengkap naskah akademiknya dengan penjelasan draft penjelasannya itu dipindahkan ke 2025. Dari 20 kalau tidak salah peraturan PER itu yang lompat itu ada 2. Saya lupa apa temanya, saya lupa, tapi ada 2 yang diusulkan sesuai dengan hasil rapat kemarin teman-teman di Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Seperti itu. Berarti yang bisa disampaikan untuk Tribuners sebagai closing statement Pak, apakah cukup menanti saja atau seperti apa? Kalau saya untuk Tribuners ini coba kita berpartisipasi. Ini kan transparansi kita coba kita membangun komunikasi kemitraan antara DPRD atau pemerintah daerah untuk mengusulkan, karena mereka yang rasakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk membuat sebuah kebijakan supaya mereka mampu melaksanakan kegiatannya itu memberikan nilai tambah, ada added value-nya, sehingga peraturan ini betul-betul bermanfaat untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena inti daripada otonomi daerah itu adalah peningkatan kesejahteraan kemandirian daerah. Jadi harus partisipasi, bukan berarti saya ajak kepada saudara-saudaraku sekalian, Tribuners juga, bahwa ayo kita sama-sama memberikan kepedulian ini, supaya apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, kita terjemahkan dalam pikiran kita, supaya membuat suatu kesimpulan bahwa harusnya DPRD saya usulkan ada peraturan seperti ini.
Itu yang kita nantikan minta gitu ya. kepada dari masyarakat teman-teman semua, khususnya Tribuners ini. Ayo, ini kan untuk membangun komunikasi itu banyak. Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat TikTok, bisa lewat segala. Karena saya juga membuat suatu TikTok, Mbak, namanya Dewanku Mendengar. Dewanku Mendengar. Dewanku Mendengar. Jadi saya coba membuat suatu ruang untuk teman-teman untuk memberikan masukan apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami laksanakan supaya tugas dan tanggung jawab kami ini betul-betul terlaksana dengan baik. Seperti itu pemikiran saya. Cuma memang ini belum maksimal, masih saya isi baru start ya, Pak? Baru start. Mudah-mudahan ke depan ini bisa bermanfaat untuk termasuk salah satu bentuk transparansi, karena transparansi itu melalui pertanyaan-pertanyaan. Mungkin saya sebagai pemangku kepentingan dalam hal ini DPR ini, sementara masyarakat mau bertanya, tentu saya akan sampaikan sebagai bentuk transparansi bahwa seperti apa peraturan-peraturan daerah yang selama ini dibikin oleh teman-teman di DPR maupun di pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi ini ada ajakan langsung dari Pak Mahmud ya gitu, bisa menyampaikan apapun masukan, kritik, atau juga aspirasi yang bisa dititipkan di salah satu akun sosial media ya Pak, TikTok ya Pak. Oke, dengan profil @Dewanku Mendengar. Dewanku Mendengar. Oke, baik. Nanti langsung saja Tribuners bisa berikan mungkin kata-kata penyemangat juga boleh Pak ya. Dinantikan banget pokoknya masukan, kritikan dan sebagainya itu dinanti oleh Pak Mahmud juga teman-teman di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih Pak Mahmud atas waktunya. Baik, dan juga terima kasih juga sudah memberikan kami wawasan baru lagi mengenai bagaimana sebenarnya transparansi dari penetapan atau pembentukan peraturan baru di tingkat atau juga untuk kebersamaan kita di Provinsi Sulawesi Selatan, Pak. Baik, terima kasih, sehat selalu, Pak. Baik, terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini setia menyaksikan program Ngobrol Politik. Tentunya ada beragam program yang akan kami hadirkan setiap harinya. Untuk itu saya Fiorina Jaretno mewakili Pak Mahmud dan juga tim pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambut Natal dan Tahun Baru 2025, PT PLN Persero bersama BUMDes Matindok Jaya Nonong menjalankan program Energizing Green Spaces di PLTM Geluwu, Desa Nonong, Sulawesi Tengah. Melalui penanaman 450 bibit pohon termasuk mangga, rambutan, hingga tanaman energi seperti gamal dan kaliandra. Program ini memperingati Hari Penanaman Pohon Indonesia 2024. Senior Manajer OPK 1 PLN UIP Sulawesi, Budi Ariwibowo, menjelaskan bahwa ini adalah langkah nyata PLN menjaga lingkungan dan mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca. Arfian Aiba selaku Ketua BUMDes menjelaskan bahwa program ini turut mendorong pengembangan agroforestry untuk masyarakat. Kepala Desa Nonong Muhammad Igaf mengapresiasi inisiatif ini sebagai contoh baik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghijauan. Beliau berharap PLN terus berkomitmen menghadirkan manfaat melalui berbagai program berkeberlanjutan.